Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3181 Pertunjukan Eksklusif. Di kedalaman kehampaan, Ye Chen berhenti dan duduk bersila. Tidak butuh waktu lama untuk melihat visi alam semesta, digambarkan dalam tubuh, dan kemudian diwujudkan di luar tubuh, menafsirkan lanskap, menguraikan tumbuh-tumbuhan, dan melihat dan mendengar dalam konsep artistik alam semesta, disajikan satu per satu. Saat ini, apa kejahatan rakyat jelata? Raungan inilah yang paling menyentuh hati. Kesedihan lelaki tua itu sebelum kematiannya masih jelas di benaknya. Menyaksikan kehancuran dengan mata kepala sendiri membuat seseorang menyadari betapa tidak pentingnya dirinya. Tangan besar yang menutupi langit dan menghancurkan dunia itu seharusnya berasal dari dewa sejati, dewa alam abadi-abadi. Yang disebut makhluk hidup, di matanya, hanyalah semut. Dunjia Tiansu. Ye Chen bergumam pelan, sekarang dia berbicara tentang empat kata ini, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setiap kata disempurnakan oleh alam semesta. Naskah langit yang ditulis dengan cara ini berada di luar pemahamannya, dan dia bahkan tidak tahu apa arti keberadaannya, itu hanya untuk menunjukkan keagungan dewa, atau meremehkan kelemahan makhluk hidup. Setelah sekian lama, dia mengumpulkan pikirannya dan menjadi tenang. Alam semesta Tianzi telah berevolusi dan membentuk serangkaian jejak tak terlihat yang terukir di tubuhnya. Meskipun setiap kata kecil, tetapi mengandung segalanya, itu adalah jejak kemakmuran dan kemunduran alam semesta. Tenang palsu, diam. Pencerahan dilakukan dalam tidur nyenyak, Ye Chen tidak membuka matanya, hanya penglihatan sering terjadi, masih alam semesta yang luas, gunung, sungai, air, tanaman, pohon, semuanya perlahan sesuai dengan caranya, dan hukum terlihat dengan mata telanjang terjalin menari bersama, suara surgawi yang samar menjadi lagu peri terindah. Sekali lagi, dia melihat pintu Kaisar Zun Huang. Kali ini, Anda tidak hanya dapat melihatnya, tetapi Anda bahkan dapat menyentuhnya, selama Anda melangkahinya, Anda akan menjadi kuasa Huangdi. Ledakan. Gemuruh. Di arah dunia prasejarah kuno, ada guntur, dan setelah mengamati dengan cermat, saya menyadari bahwa itu adalah kaisar dari jalan yang ekstrim. Sialan. Kemudian, ada lolongan serigala yang hangat. Itu adalah Xie Yun dan Si Tunan. Curah hujan bertahun-tahun, tahun pencerahan, akhirnya mengambil langkah itu, sungguh saudara yang baik, malapetaka kaisar ekstrim dua orang, datang tanpa urutan tertentu, ketika dunia menyaksikan, keduanya telah bergegas ke langit yang luas, singgasana datang meskipun itu terlambat, itu tidak absen. Nirvana ini tragis. Setelah Bang dimusnahkan, hanya ada dua api roh purba yang tersisa, dan kaisar yang dipulihkan mengambil alih dari Chang Miao. Meskipun dia hampir mati, dia selamat dari malapetaka, dan hanya masalah waktu sebelum dia membangun kembali roh primordial dan tubuh kaisar. Dalam beberapa hari berikutnya, acara bahagia berlanjut. Ada beberapa orang yang telah membuktikan Tao dan menjadi kaisar, dan kesengsaraan kaisar yang menakjubkan membuat penonton terpesona. Memikirkan kembali masa lalu, betapa sulitnya bagi kita untuk menjadi kaisar. Kaisar Naga Taiksu menghela nafas. Makhluk tertinggi di langit juga memiliki keadaan pikiran yang sama. Di zaman kuno, untuk memperjuangkan seorang kaisar, banyak orang luar biasa dimakamkan di jalan kaisar. Sekarang hal yang baik, kesengsaraan kaisar terjadi setiap 3 hari, dan ada orang yang bersaksi tentang Tao sesekali. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Dunia telah banyak berubah. Kata Kaisar Suanyuan dengan santai, mungkin penglihatan Kaisar Zun Huang dapat melihatnya dengan lebih jelas. Poin ini, Kaisar Kuasi Huang dari Istana Surgawi kuno juga mengetahuinya dengan baik. Alasan mengapa kesulitan membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar sangat berkurang bukan tanpa alasan. Penindasan jejak Wudi Dao hanya satu aspek, yang terpenting adalah itu dalam garis keturunan suci kuno tubuh. Itu juga berasal dari jalan surga, semakin kuat tubuh suci, semakin lemah iblis suci. Jalan surga telah kehilangan keseimbangan tertentu, dan kekuatan dalam kegelapan secara pasif diberikan kembali kepada orang-orang biasa. Terus terang, pemenjaraan semua makhluk hidup oleh Dao surga secara bertahap melemah. Tunggu. Begitu Ye Chen naik ke kuasa Huang,
atau Di Huang memenangkan gelar Kaisar Langit, atau Renirwana Hongyan, kurungan akan terus melemah, dan lebih banyak orang akan bersaksi. Meskipun jumlah tubuh suci kecil, itu adalah untuk sampai batas tertentu, terjebak jalan surga. Penindasan jalan Kaisar masih ada. Dewa sekali membuka matanya sejenak, dan melirik Su Miao. Sama seperti Kuaso Huang, dia adalah puncak dari Kuaso Huang Emperor, hanya setengah langkah dari menjadi Huangdi, persepsi tertentu bahkan lebih buruk dari Xuan Yuan. Namun, penekanan jalan Kaisar di mulutnya tidak mengacu pada level Kaisar, melainkan level Huangdi. Sama seperti dia dapat dengan jelas melihat gerbang cahaya Huangdi, tetapi dia tidak dapat melihatnya, itu karena dia tidak cukup luar biasa, karena dia tidak cukup menantang surga, karena sudah ada Huangdi di atasnya, yaitu, adik perempuannya ditekan oleh merek Huangdi, itu melintasi zaman atas dan bawah. Prinsip ini tidak sulit untuk dipahami. Mirip dengan surga di 10.000 wilayah sebelum pergantian jalan Kaisar, ada banyak puncak Zundi, tetapi hanya satu orang yang dapat membuktikan jalannya dan menjadi Kaisar, dan jika ada seorang Kaisar yang hidup, tidak akan ada yang menjadi mampu naik tahta lagi. Kehancuran besar primordial pada saat ini sangat mirip dengan surga pada waktu itu. Ada banyak kaisar yang semu, tetapi ada satu kaisar desolate yang menekan mereka. Kecuali jika kaisar wanita dimakamkan, akan sulit bagi siapapun untuk melakukannya bercita-cita menjadi desolate emperor. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa tidak cukup menantang langit jika generasi mendatang tidak bisa menjadi Huangdi. Yang mengatakan, itu tidak sepenuhnya benar. Adiknya, Sang Permaisuri, memang parit alami untuk generasi mendatang. Namun, akar penyebabnya bukan pada saudara perempuannya, tetapi pada jalan surga. Jumlah kaisar liar yang diizinkan olehnya, dan jumlah kaisar liar yang dapat dibawa oleh alam semesta ini, mungkin hanya sedikit, dan 3 di antaranya adalah dialokasikan untuk orang-orang suci. Hanya ada satu iblis, iblis langit, dan iblis jahat yang tersisa untuk rakyat jelata. Inilah gambaran ketidakadilan jalan surga. Semua makhluk hidup telah kalah di garis start sejak awal. Seperti generasi iblis suci, mereka terlahir sebagai kaisar yang sunyi. Hal yang sama berlaku untuk iblis surgawi dan iblis jahat. Kelahiran adalah puncaknya, dan jaraknya sangat panjang sehingga semut ingin mengikuti jejak yang maha tinggi. Selain itu, ada juga dao surga yang bekerja dalam kegelapan. Tidak hanya itu mereka tidak memiliki keistimewaan, tetapi mereka juga dipenjara. Berkelahi, hanya ada titik yang menyedihkan. Karena itu, yang benar-benar memberatkan rakyat jelata adalah jalan surga. Dengan cara ini, jika Anda ingin menjadi Huangdi, Anda harus melawan langit. Ketika dewa melihatnya, kaisar wanita tiba-tiba muncul, kembali dari yang tidak diketahui, tubuhnya berlumuran darah. Dugaan yang mulia dewa pada dasarnya benar. Namun, beberapa rahasia hanya diketahui oleh kaisar wanita. Huangdi yang asli benar-benar dapat mengetahui kejahatan surga. Apa yang disebut konfrontasi kehendak baru saja berevolusi dari konsep menjadi entitas. 3 iblis dari domain luar adalah kebaikan misalnya, pelaksana jalan surga juga pembawa kehendak jalan surga, menggantikan surga dan menghancurkan dunia. Dengan jentikan tangannya, Permaisuri mengeluarkan seorang pemuda yang sedang tidur dan meletakkannya di atas awan. Zun Huangdi tua yang memiliki pengadilan surgawi berdiri dengan penuh semangat, dan dapat melihat pemuda itu melalui kehampaan. Tuan. Lebih dari 30% kaisar kuasi desolate di pengadilan surgawi juga bangkit, tampak tertegun. Tuan. Hormat. Raja manusia diam-diam menelan ludahnya. Makhluk tertinggi di surga juga cukup terkejut. Mereka semua telah mewariskan karma dan mengajarkan jalan, dan mereka semua adalah guru orang lain, tetapi dibandingkan dengan yang itu, mereka benar-benar 100.000 8.000 mil. Menjadi master berarti magang. Lihat yang itu, yang dibawa keluar adalah sekelompok murid dari kuasi Huang Emperor, yaitu master tingkat abu yang sebenarnya. Hal yang paling menakutkan adalah Permaisuri, yang membawa dewa besar itu kembali ke dunia manusia. Di puncak gunung, dewa meletakkan tangannya di tangannya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, alam yang tidak diketahui begitu ajaib, jika keberadaan seperti itu dapat dibawa kembali, dalam hal senioritas, dia adalah seorang kaisar di tingkatnya. Menguasai. Jika Ye Chen ada di sini, mungkin akan ada kejutan, tapi juga ketidakberdayaan. Seolah-olah dia tidak mengetahuinya, dia mengalami kesulitan yang tak terhitung, membalikkan hukum, membalikkan sebab dan akibat, memotong siklus reinkarnasi,
dan dipukul setengah mati oleh bayi kecil itu, sebelum dia dapat menarik kembali sebuah kaisar di puncak kaisar. Untungnya, kaisar wanita telah membawa kembali dua kaisar yang semu, dan mereka berdua berada di puncak. Karakter Dunjiatian terbatas, dan surga tidak dapat melakukannya tanpa menyerah pada surga. Menarik kembali seorang kaisar kuasi Huang memiliki arti yang berbeda dari menarik kembali seorang kaisar kuasi. Dalam pertempuran yang menentukan di masa depan, Zun Huang dapat tahan adegan, tapi Zun Huang kaisar jauh, belum lagi menekan pertempuran, mungkin Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Di bawah tatapan semua orang, permaisuri mengorbankan Dunjia Tianzi. Mungkin terlalu tua, mungkin terlalu lama terkubur, tubuhnya diselimuti debu waktu. Dengan integrasi Tianzi, kita dapat melihat perubahan dan transformasi. Proses selanjutnya sangat mulus, dan Chang Miao melihat penglihatan misterius lagi, yang tidak lebih buruk dari para dewa di masa lalu. Dao Yun kuno membuat terlalu banyak makhluk tertinggi merasa malu. Orang-orang hidup untuk waktu yang lama, dan di sana banyak manfaatnya. Pada suatu saat, permaisuri berhenti dan duduk di bawah pohon tua dengan letih. Perjalanan ke medan yang tidak diketahui ini penuh dengan bahaya, Huang Di seperti dia, dan dia hampir terjebak di dalamnya. Lihat lagi, ketenangan tidur masih dalam transformasi nirvana. Selama 9 hari, saya tidak melihatnya membuka matanya, dan orang-orang datang setiap hari, kebanyakan dari mereka adalah makhluk tertinggi di surga kuno. Jalang, Ye Chen, kamu bajingan. Pada hari ke-10, lolongan serigala memenuhi dunia kuno. Itu adalah Kaisar Xuan dan Kaisar Huang Kuan. Hari itu, Ye Chen menggantungnya di pohon, dan dia baru bangun sekarang, wajahnya yang tua gelap seperti arang, dan dia terang-terangan ingin bertarung dengan Ye Chen. Faktanya, itu karena mereka tahu bahwa Ye Chen tidak ada yang berani mereka teriakkan. Lalu, terdengar suara gemuruh, dan seseorang membuat janji untuk bertarung lagi. Memalingkan muka, saya menyadari bahwa Kaisar Xuan dan Kaisar Zun yang bertarung sampai ke puncak misti. Di bawah, Kaisar Surgawi Huang Kuan juga ingin mencoba. Jelas, jika Anda ingin melampiaskan amarah Anda pada seseorang, Ye Chen tidak ada di sana, tetapi Kaisar Zun yang persis sama dengan Ye Chen Seng ada di sana. Melihat wajah itu, dia menjadi sangat marah dan ingin mengalahkan Kaisar Zun seperti Ye Chen. Keinginan itu indah, kenyataan itu omong kosong. Semua kaisar mendongak, dan bukan Kaisar Zun yang dipalu, tetapi bajingan itu, Kaisar Xuan, yang berada di puncak Kaisar Langit, dan yang merupakan kaisar tingkat pertama dari Kaisar Langit. T mengangkat kepalanya sepenuhnya, dan tubuhnya hampir terkoyak. Memaksa kami untuk bertarung dalam kelompok. Huang Kuan Tiandi tidak tahan lagi, dan naik ke langit dalam satu langkah, 2 lawan 1. Setelah itu, situasinya bahkan lebih memalukan. Kaisar Xuan tidak cukup untuk melihat sendirian, dan Kaisar Huang Kuan masih dipukuli oleh Kaisar dan tidak dapat menemukan utara. Sultan. Para Kaisar Surga menjaga punggung mereka tetap lurus, Ye Chen adalah dewa perang, dan Kaisar Zun memiliki wajah yang cukup panjang. Malu. Makhluk tertinggi dari Istana Surgawi kuno menggelengkan kepalanya secara diam-diam, dia tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka, dia benar-benar kehilangan muka. Tapi memikirkannya, aku merasa lega. Kaisar Surga bukanlah kaisar biasa. Reinkarnasi dari kehidupan ke-9 dapat melahirkan orang yang kejam seperti Ye Chen. Kehidupan pertamanya sebelumnya secara alami tidak dibangun. Pencerahan reinkarnasi luar biasa. Perang datang dan pergi dengan cepat. Itu masih pohon dengan leher bengkok, dan Xuandi serta Huang Kuan Tiandi, yang sudah lama tidak bangun, digantung di sana lagi. Melihat Kaisar Zun lagi, dia tampak seperti orang normal. Namun, mata para kaisar yang memandangnya penuh dengan makna yang dalam, dan para kaisar generasi selanjutnya terlalu menakjubkan. Pada hari ke-11, saya terbangun dari tidur lelap. Meski dalam wujud pemuda, matanya penuh dengan perubahan. Orang-orang dari masa itu. Dewa mengatur meja batu, dan permaisuri meletakkan anggur kotor, yang seharusnya menjadi resepsi. Mata penuh kelegaan, para murid dan cucu tercengang oleh para dewa dan permaisuri. Setelah minum, dia pergi ke altar tempat iblis suci disegel. Dan permaisuri, juga jatuh ke dalam keadaan sia-sia lagi, dan menatap Ye Chen sebelum pergi ke pusaran air. Dunia luar telah 10 hari, dan ilusi telah ribuan tahun. Ye Chen hari ini lebih luar biasa dari sebelumnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk segera menerobos ke dalam kesunyian. Ledakan. Gemuruh. Ketika kaisar wanita memasuki pusaran,
dia melihat bencana prasejarah kuno. Nai Yaoxin dan Qin Meng Yao, yang satu adalah Dewi Yaoqi, yang lainnya adalah jenderal dunia bawah dari dunia bawah, keduanya memiliki keanggunan yang tiada taraf, dua lautan guntur, satu timur dan satu barat, cantik dan cerah, dan kecemerlangannya telah menyala zaman kuno. Pada hari kedua, kesengsaraan Kaisar Jidao berlanjut. Kali ini, penyeberang kesengsaraan telah menyebabkan banyak makhluk tertinggi menatap ke samping, mereka masih dua perempuan, dan kelahiran mereka persis sama. Itu benar, itu Xian dan 9 dewa dari keluarga Kaisar. Tidak hanya mereka dilahirkan persis sama, tetapi temperamen dan watak mereka juga sangat konsisten. Tidak ada hubungan darah. Para kaisar menyaksikan, dan juga melakukan trik sulap untuk menyimpulkan bahwa Xian dan Di Jiuxian benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Memalukan. Beberapa jenderal tua batuk kering, dan diambil alih oleh generasi yang lebih muda. Xian datang dari belakang, dia adalah jenderal gelombang kedua yang baru saja datang, tetapi dalam hal bakat, itu memang cukup menakutkan. Adapun Kaisar 9 Dewa, itu juga disertai dengan kebetulan. Ketika iblis surgawi menyerbu, dia mati dalam pertempuran. Ye Chen dan Yao Qi mencarinya berkali-kali, tetapi mereka semua menemukan auranya. Alasan kebangkitannya adalah karena permaisuri, yang mengambil setengah dari jiwanya yang tersisa. Itu hal yang lama, dan itu tidak penting lagi. Dalam beberapa hari ke depan, akan terjadi malapetaka terus-menerus, atau dengan kata lain, itu akan menjadi perayaan eksklusif Ekaristi. Setelah Xian, Nanming Yusulah yang menantang langit dan menjadi kaisar. Hanya 1 hari kemudian, Bei Sheng datang ke Jiuxiao untuk menghadapi malapetaka guntur, dan mata orang-orang di Istana Surga bersinar. Itu adalah Raja Abadi Jingxi dari Istana Surgawi kuno. Sebagai yang tertinggi, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Pada hari ketiga, Sang Guan Hanyu bersaksi di tempat. Pada hari keempat, Liu Ruyan menerobos dalam sekejap, dan Kaisar ke-11 dari Chu Agung juga mengantar malapetaka Kaisar. Pada hari kelima, Lin Sihua keluar dari gunung, dan lautan guntur dari kesengsaraan Kaisar memenuhi separuh langit. Pada hari ke-6, Hao Tian Xiyue dan Sang Guan Yuer melangkah keluar dari gunung, satu selatan dan satu utara membangkitkan Jidao Kaisar Jie, dan banyak dewa tua yang menonton mengerutkan kening, kedua talenta itu tidak menentang langit, dan mereka benar-benar membuktikan Tao. Kesempatan yang luar biasa. Ini memang hal yang misterius dan misterius. Pada hari ke-7, Xuanfei dan Luo Xi naik ke langit bersama, dan mereka benar-benar membuktikan Tao dengan dan, melihat cahaya di mata tua Kaisar dan. Pada hari ke-8, Biou Nirvana berubah dan menambahkan kaisar lain. Benar-benar menarik perhatian. Tuan Long menghela nafas tanpa henti. Menantu perempuan dari keluarga Ye Chen tampaknya telah membuktikan kebenarannya, dan mereka benar-benar keluarga tertinggi. Jika mereka berjalan-jalan bersama, mereka akan melihat pemandangan indah kemanapun mereka pergi, yang unik. Du Jie sedang mengantri untuk datang, dia tidak akan menikah bersebelahan tahun ini. Si Tunan mengusap dagunya, tidak sulit untuk meramalkan adegan itu. Jika Anda menikah 1 hari, berapa banyak uang yang dapat Anda kenakan? Dengan sifat kencing Ye Chen, dia pasti mampu melakukan operasi aneh seperti itu. Menanam kubis juga merupakan pekerjaan teknis. Ungkapan Dai Dai Zizun memiliki banyak arti, belum lagi hal-hal lain, tetapi permaisuri dan orang kepercayaan, kebanyakan orang tidak berani melakukannya. Ye Tiandi sangat luar biasa. Jika Anda tidak melengkung, itu saja. Ada banyak lengkungan. Aku berkata, kamu tidak menikah dengan menantu perempuan saat itu. Ye Xingchen dan tubuh Dao lainnya adalah penonton setia dengan tangan di tangan. Kata-kata ini diucapkan kepada Kaisar Zun. Saya telah mendengar bahwa Kaisar Zun juga seorang tuan yang tidak bermoral yang tidak meninggalkan ahli waris dan berada dalam reinkarnasi yang sama dari 9 generasi kehidupan pertamanya jauh dari dewa keluarganya, setidaknya Ye Chen memiliki banyak istri. Aku suka laki-laki. Kata Kaisar Zun dalam-dalam, dan Ye Xingchen dan yang lainnya yang mendengar semuanya bersembunyi jauh secara kolektif. Saya belum di sini selama 2 hari. Pesan semua orang, saya akan membalas sesegera mungkin. Selamat ulang tahun untuk teman buku, 7 alam dan 4 jalan, semoga kesehatan Anda baik dan semua yang terbaik. Episode 3182 Kuaso Desolate. Perampokan Kaisar menghilang, dan pertunjukan Ekaristi eksklusif berakhir. Kemudian, gelombang ketiga dari Kaisar Besar memulai perjalanan mereka kembali ke surga,
dan itu masih merupakan barisan dari 9 kaisar. Pada hari kembali, langit penuh sesak dengan manusia. Memikirkan kembali sebelum perubahan cara kaisar, tidak ada preseden untuk dua kaisar yang hidup dalam kehidupan yang sama, dan melihat sekarang, ada lebih dari dua kaisar, dan ada banyak dari mereka. Melihatnya dari kejauhan, itu memberi orang perasaan yang agak tidak nyata. Karena itu, orang-orang di dunia lebih penasaran dengan dunia prasejarah purba. Itu benar-benar negeri peri keberuntungan, begitu banyak dewa dan jenderal, yang belum membuktikan jalan di surga, pergi ke sana dan menjadi kaisar, jika mereka bisa, mereka juga ingin pergi dan melihat-lihat. Sayang sekali tidak semua orang memenuhi syarat untuk pergi ke tempat itu, setidaknya di puncak Zundi. Aku akan mengatakannya. Suatu hari, kamu akan kembali. Jenderal Dewa Keempat tertawa terbahak-bahak. Dia tidak melihat Kaisar Zun kembali ke surga, tetapi setelah mendengar tentang Kaisar Zun, dia pergi menemui Disuan di sampingnya. Matanya sudah penuh dengan air mata, jika bukan karena misi, kebanyakan dari mereka akan kembali ke zaman prasejarah purba. Yang juga berlinang air mata adalah Empress of the Eastern Desolation. Berita tentang Kaisar Zun kembali, dan kabar baik datang dari Ye Fan, dan dia menangis kegirangan saat mendengarnya. Sungguh ajaib. Dunia bawah menghela nafas, belum lagi dunia, bahkan dia merindukannya. Orang-orang yang tewas dalam pertempuran dapat dibangkitkan di hutan belantara prasejarah kuno. Itu benar-benar merongrong kognisi, dan alam yang tidak diketahui itu terlalu jahat. Jaga satu sama lain, jangan ceroboh. Kesadaran spiritual Daozu menyebar ke seluruh langit, dan dia berkata kepada kaisar tertinggi yang baru tiba. Tanpa kata-katanya, para kaisar juga memiliki pembagian kerja sendiri. Di masa lalu, masing-masing dari 3 kaisar menjaga sebuah wilayah, tetapi sekarang, barisannya cukup besar untuk membagi 3 wilayah menjadi beberapa wilayah besar, yang masing-masing telah dikirim oleh seorang kaisar agung untuk menjaganya. Apalagi, awasi saja pilar Optimus. Bunuh saja satu, pertahankan rumahnya. Itu tidak menjadi lebih mudah. Ini sekokok sup emas. Dunia terasa cukup nyaman, satu kaisar mungkin tidak dapat menekan situasi, tetapi dengan begitu banyak kaisar, mereka masih takut pada seekor burung. Cepat, lanjutkan. Tidak lama kemudian, orang-orang berkumpul ke arah Tianhuang, pria, wanita, tua dan muda, semuanya berada di puncak Kaisar Semu, ada seorang Kaisar Agung kembali, dan ada juga dewa yang akan memulai jalan menuju zaman kuno. Timbal balik. Selain Jenderal Semu, ada juga seorang Kaisar Agung. Tapi permaisuri kehancuran timur yang telah menjaga surga dan dunia manusia, dia juga pergi ke prasejarah kuno. Dalam hal ini, Kaisar Ming dan Daozu tidak terkejut, inilah yang dimaksud permaisuri. Sebelumnya, tubuh Dao Kaisar wanita kembali ke surga. Selain menginstruksikan 3 alam untuk mencari kata, Dun Jietian, dia juga mengubah formasi Mingming, dan memindahkan formasi Mingming yang didukung oleh permaisuri tanah air timur ke tertinggi lainnya. Kaisar Agung berbagi beban, dan baik Daozu maupun Mingdi menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Hanya saja, perpindahan jabatan baru selesai hari ini. Adapun mengapa Empress of the Eastern Desolation dikirim ke Primordial Great Desolation, implikasinya tidak sulit ditebak, itu pasti karena darahnya, warisan dari Yaochi Immortal Physique, yang memiliki hubungan dengan Holy Physique, dan juga memiliki hubungan dengan Dao of Heaven. Apa hubungannya, saya tidak tahu untuk saat ini. Disertai dengan ledakan, permaisuri kehancuran timur dengan paksa membuka portal kuno, mengarahkan para dewa untuk masuk. Ini, apakah jalan Taiko? Belum ada di sini, tapi ini adalah bagian yang menghubungkan jalan Taiko. Ini kekuatan yang aneh. Ada banyak diskusi, seperti 2 kumpulan dewa sebelumnya, yang sekarang dewa juga mata penuh rasa ingin tahu. Jangan membicarakan mereka, bahkan Yaochi pun sama, ini pertama kalinya. Melewati lorong itu adalah jalan Taiko yang sebenarnya, yang telah selesai. Itu adalah jalan yang bercahaya, dan juga aneh, dengan jalinan hukum dan terbang. Tanpa diduga, satu jalan membuka era atas dan bawah. Giuniang, apakah kamu sudah tiba? Yeling juga ada di sana, ditempatkan di tungku tembaga, memegang tungku tembaga, memperlihatkan setengah dari kepalanya. Segera. Ji Ningsuang tersenyum lembut, seperti cahaya kaisar yang melamun, di seberang jalan Taiko, jalannya selesai, tidak ada tanah asing yang menghalangi jalan, apalagi melanjutkan, kecepatan puncak kaisar sangat cepat. Tapi semua orang tahu berapa harga yang dibayar rakyat jelata untuk melanjutkan jalan ini.
Gelombang pertama Jenderal Dewa, jutaan orang, tewas dalam pertempuran. Mereka tidak dikuburkan di surga, tetapi mereka dikuburkan di sini. Perjalanan ini cukup lancar. Tidak sampai zaman prasejarah purba, Yao Qi melepaskan semua jenderal, dan dia bermanifestasi di puncak gadis giok dalam sekejap. Ibu Ye Fan bangun, dan saat dia melihat Jining Xuang, air mata memenuhi matanya. Hidup adalah mimpi. Pertempuran berdarah di masa lalu masih jelas di benakku, dan ibu di bawah perampokan kaisar juga melakukan pertempuran berdarah. Nak, Jining Xuang menangis, jadi bagaimana dengan yang tertinggi, dia juga seorang manusia dan seorang ibu, bagaimana mungkin dia tidak tanpa air mata, dia masih ingat adegan Ye Fan sekarat di pelukan Ye Chen, rasa sakit membuatnya menyayat hati. Ayahku adalah dewa perang yang tak tertandingi. Ibuku akan menjadi permaisuri yang paling menakjubkan. Keberuntungan surga akan bertahan selamanya. Kata-kata terakhir Ye Fan, dia ingat dengan jelas, telah lama dicap dan dipaku padanya jiwa di antara. Ketika para gadis melihatnya, mereka juga menangis. Yang paling menangis adalah Ye Ling, wajahnya penuh air mata, dan kabut air mengaburkan penglihatan dan ingatannya, semacam rasa bersalah juga tertanam di jiwanya, dialah yang membunuh orang favorit Ye Fan. Adegan Yun Feng sangat mengharukan. Baik jenderal baru maupun lama kagum dan berterima kasih kepada keluarga Ye Chen. Ini sudah lama menjadi obsesi. Tahun itu ketika Outlands menginvasi, Ye Fan yang mempersembahkan korban, tubuh suci yang bertarung sendirian melawan 9 kaisar, dan Yao Qi dan permaisuri yang membalikkan keadaan. Jika tidak ada keluarga tubuh suci, ketiganya dunia surga, bumi, dan manusia sudah menjadi debu sejarah. Permaisuri Dong Huang, dia benar-benar luar biasa. Permaisuri Donghua tersenyum, cukup senang dengan gadis kecil yang mematahkan mitosnya. Kehidupan dia dan Ye Chen adalah legenda, kata Tuan Long sambil tersenyum. Dia pada dasarnya hadir untuk keterikatan cinta dan takdir di antara mereka berdua. Bagian jembatan belakang di luar dugaannya. Masa lalu terlalu pahit, ada baiknya melupakan sungai dan danau. Siapa yang mengira bahwa secara tidak sengaja, Ye Fan kecil diciptakan, dan kontribusi roh jahat sangat diperlukan. Benar atau salah, tidak masalah lagi. Yang penting adalah keluarga 3 orang itu bersatu kembali, dan cinta kuno ini telah berakhir. Itu, anak dari keluarga permaisuri. Yah, aku dengar itu disebut Ye Ling, setan kecil di dunia, dan dia telah memenangkan. Biografi Ye Chen yang sebenarnya. Jangan katakan, mata besar itu sangat mirip dengan permaisuri. Seperti makhluk tertinggi yang duduk di tanah, berkumpul bersama dan bergumam lagi. Dibandingkan dengan permaisuri kehancuran timur, dia lebih tertarik pada Xiao Yeling dari keluarga Ekaristi. Pergi menemui dewa, dia telah turun ke gunung. Orang ini terlihat baik, dengan tangan di tangannya, dia memandang Yeling dari atas ke bawah, dari sudut pandang saudara perempuannya, gadis kecil ini seharusnya adalah keponakannya, melihat wajahnya yang cantik, dia persis sama dengan saudara perempuannya di belakang. Kemudian, kamu tahu siapa aku? Dewa itu tersenyum lembut, melihat Ye Chen sangat tidak nyaman, tetapi melihat Ye Ling, dia menyukainya pada pandangan pertama. Ye Ling menggelengkan kepalanya, tidak tahu asal-usul orang ini, hanya tahu bahwa dia kuat dan menakutkan. Ibumu adalah saudara perempuanku, kata dewa sambil tersenyum. Ye Ling memutar matanya lebar-lebar, mengangkat kepala kecilnya, dan berkata ragu-ragu, "Paman." Ketika dia dalam suasana hati yang baik, tangannya secara alami murah hati. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil tentara kuasi kaisar. Dia memiliki senjata kaisar, yaitu platform teratai kecil seukuran telapak tangan. Jika itu dicetak ke dalam lautan para dewa, itu dapat melindungi tubuh jiwa yang sebenarnya. Ini sungguh memalukan, kata Ye Ling, dan Ma Liu mengambilnya, menghela nafas lega ke arah platform teratai, dan menyekanya dengan lengan bajunya, dan ada seorang paman tambahan di zaman prasejarah kuno, dan tembakan masih sangat murah hati. Bagus sekali. Sang dewa menarik napas dalam-dalam, begitu lega. Belum lagi, seluruh rangkaian gerakan Ye Ling menggosok bayi itu persis sama dengan gerakan Ye Chen. Jika Anda tidak mendapatkan biografi yang sebenarnya, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Sebagai junior yang sama, mereka yang melihatnya akan mendapat bagian, Ye Ling memilikinya, dan Ye Fan juga memilikinya. Itu masih seorang prajurit kaisar, dan para dewa dari Dao Ekstrim saling terkait dan menari bersama. Mengapa kita tidak memiliki paman dengan nomor ini?
Xie Yun menghela nafas, dan si Tunan juga mendecakkan lidahnya. Ketika kamu bebas suatu hari nanti, pergilah ke rumah pamanku. Dewa meninggalkan pesan, tetapi menghilang dalam sekejap. Dengan keponakan, pamanlah yang membuka dan menutup. Sebelum pergi, dia melirik Empress of the Eastern Desolation. Pada saat itu, alisnya sedikit berkerut, dan dari Yao Qi, dia menangkap jejak aura yang bukan milik alam semesta ini. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa permaisuri kecil ini pernah ke alam semesta lain. Ini, mungkin, juga alasan lain mengapa adik perempuan saya memintanya untuk datang ke zaman prasejarah kuno. Melihat zaman atas dan bawah, Ji Ningsuang harus menjadi satu-satunya yang pernah ke alam semesta lain. Dan hidup kembali. Dulu banyak orang yang mencobanya, tapi tidak ada yang tahu berhasil atau tidak, dan mereka belum kembali. Jadi, Raja Rakyat itu luar biasa. Ketika dia berada di alam kuasi Kaisar, dia dapat mengirim Ji Ningsuang keluar dari alam semesta ini, bahkan Kaisar terkejut ketika mendengarnya, dan dia tidak tahu bagaimana sisa jiwanya melakukannya saat itu. Sulit untuk mengatakan ini. Renwang mengelus janggutnya, penuh gaya, dan di usia menatap wajah, pekerjaan teknis juga sangat penting. Episode berlalu, dan dunia prasejarah kuno menjadi damai kembali. Para jenderal yang baru tiba, seperti Udik, berjalan jauh dan melihat kaisar tertinggi dari semua dinasti, dan mereka juga penuh ketakutan dan ketakutan. Mereka semua adalah kaisar legendaris. Merupakan kehormatan besar untuk bertemu mereka kali ini. Ledakan. Gemuruh. 3 hari kemudian, ledakan bergema di seluruh dunia prasejarah kuno, dan kesengsaraan kaisar muncul lagi. Ini Ye Fan. Pada hari Rong Tianzi, dia bisa melewati kesengsaraan, tetapi disegel secara paksa oleh Ye Chen, dan sekarang dia dibebaskan dari kurungan. Sesaat kemudian, ledakan terdengar lagi. Itu masih kesengsaraan kaisar, tapi itu kesengsaraan kaisar langit yang sebenarnya. Yang ini adalah permaisuri Wilderness Timur. Dia sudah berada di puncak Kaisar Agung, dan juga memupuk jalan mimpi. Mimpi bisa berkisar dari 100 tahun hingga 1000 tahun. Baginya, itu pasti trik sulap. Serang, dia mungkin sudah menyerang Kaisar Surga, jadi dia memilih prasejarah kuno. Ini jelas berusia ribuan tahun, tetapi menilai dari jejak Taoismenya, setidaknya berusia 80.000 tahun. Tao, mimpi adalah hal yang baik. Pencerahan dalam mimpi juga dapat diwujudkan. Dibandingkan dengan yang itu, kamu hampir sama panasnya. Semua kaisar mengatakan sesuatu satu sama lain, mendesah dan mendesah. Ketika mereka berbicara, mereka juga membawa Kaisar Menghui. Selain permaisuri kehancuran timur, Kaisar Menghui harus menjadi satu-satunya kaisar yang hadir. Yang mengolah jalan mimpi. Bermimpi kembali ke Kaisar Agung yang tersenyum dan memuaskan, kaisar generasi selanjutnya benar-benar menentang langit. Ledakan. Gemuruh. Raungan berlanjut, dan setelah permaisuri kehancuran timur, raungan kesengsaraan kaisar juga datang dari Suksu. Jelas, itu adalah Ye Tiandi. Sudah lebih dari 20 hari sejak dia memasuki dunia ilusi, dihitung menurut waktu di dalamnya, sudah lebih dari 2000 tahun. Keluarga ini datang ke sini untuk dirampok oleh Kaisar Siu. Kaisar Langit Api Penyucian berbicara dengan sungguh-sungguh. Kata-kata ini memenangkan hati semua orang, mantan menantu perempuan. Tetapi sekarang, sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang sedang berjuang bersama. Itu dewa, makhluk tertinggi dari generasi menghela nafas. Kaisar Zunhuang termuda, Kaisar Langit termuda, Kaisar Agung termuda, dan Kaisar Remaja Zundi termuda di belakangnya, 4 alam besar semuanya ditanggung oleh keluarga Seinbody. Jika permaisuri surga juga dihitung, maka ada 5 alam besar. Jadi, jangan main-main dengan keluarga ini dengan mudah. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan dipukuli oleh geng. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 15 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3183 tangan. Prasejarah kuno meraung. Namun, dibandingkan dengan Ye Tiandi yang sia-sia, dia tidak bisa dibandingkan dengan penyihir besar. Perampokan tubuh suci kaisar yang semu benar-benar kuat. Jika Anda melihat ke kejauhan dengan mata tertuju, Anda tidak dapat melihat orang lain, tetapi Anda akan melihat lautan guntur. Kamu datang ke sini untuk orang tua itu. Ke arah formasi kuno, banyak kaisar berbicara, dan mereka menyapa kaisar yang ada di luar, seperti si Tunan, si Eyun, dan Kaisar Xianwu. Mereka ingin melihat Ye kesengsaraan Kaisar Kuaso Desolate Chen. Tidak ada waktu.
Xie Yun sangat kenyang dan menjawab dengan sederhana, si Tunan juga menoleh dan pergi, hanya orang bodoh yang akan pergi. Adapun Kaisar Zun, dia sama sekali tidak memperhatikannya, dia bergoyang sepanjang jalan dan langsung menuju ke puncak-puncak kuno. Cek cek cek. Di depan puncak, ketika mereka melewati pohon leher bengkok, si Tunan dan Xie Yun mendecakkan lidah mereka, dan masing-masing mengambil sebatang tongkat dan menusuk Suandi dan Huang Kuan Tiandi yang tergantung di pohon. Kedua kaisar masih koma. Sungguh aneh bahwa serangan Kaisar Zun begitu kejam sehingga dia tidak bisa bangun selama 10 hari setengah bulan. Berbicara tentang Kaisar Zun, dia sangat sadar diri, ketika lewat, dia memasukkan kain ke dalam mulut kedua kaisar, agar tidak bangun dan melolong lagi. Hatiku sangat terhibur memiliki keturunan ini. Yang mulia dewa berbicara perlahan, lewat seperti angin, dan dia tidak tahu apakah dia berbicara tentang Kaisar Langit Suandi dan Huang Kuan, atau Kaisar Zun. Kamu juga sudah tua dan tidak bermoral. Kaisar Zun tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikapnya menunjukkan kalimat ini dengan baik. Dia pikir dia tidak bisa melakukannya kepada Dewa Zun, jadi Ye Chen harus datang dan menunggu Ye Chen untuk masuk. Huang, bisa membuat para dewa menangis. Surga bukanlah siapa-siapa, dan mereka akan melakukannya jika mereka menolak untuk menerimanya. Ketika dia mencapai puncak-puncak kuno, kecantikannya sudah ada, dan ketika dia melihat para dewa datang, dia merasa sedikit lebih pendiam, karena saudara perempuannya adalah seorang wanita, dan dia merasa lebih bersalah. Dewa itu tersenyum, dan setiap kali dia melihat keindahan itu, dia akan linglung sejenak, dan dia selalu dapat menemukan bayangan. Oh darinya. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, dan tidak ada yang berbicara. Ketika Kaisar Zun tiba, dia berdiri di samping kecantikan itu, dan ada juga pemahaman diam-diam kuno dengan santo wanita itu. Sejak di surga, dia tahu bahwa ada tubuh suci wanita yang disegel di tanah suci Yaoqi, dan dia telah mengunjunginya lebih dari sekali. Dibandingkan dengan Ye Chen, dia melihat kecantikan lebih awal. Sampai jumpa dalam keabadian, emosi kecantikan lebih dari emosi kaisar. Dia mengenali reinkarnasi pertama dari reinkarnasi, dan juga mengenali reinkarnasi ke-9, itu harus sebab dan akibat. Saat berbicara, lebih banyak orang berkumpul, termasuk kaisar dan jenderal, tapi sayangnya, dengan penglihatan terbatas, mereka hanya bisa samar-samar melihat lautan guntur yang dahsyat. Ledakan, gemuruh. Ketika para kaisar melihatnya, Zun Huang Emperor Jie lebih kuat, dan guntur dan kilat yang menakutkan terjalin dan menari bersama. Hanya dengan melihatnya, itu cukup menyilaukan. Belum lagi para kaisar dan dewa, bahkan para dewa pun tidak terkejut. Jie, terlalu kuat. Lebih baik mengejar lebih awal daripada berada di waktu yang tepat. Permaisuri keluar dari tempat yang tidak diketahui dan tampak ilusi, seperti beberapa kali sebelumnya, tubuhnya berantakan dan tubuh peri berlumuran darah, tetapi dia hasil pertempuran masih sangat bermanfaat hari-hari ini, sesekali memasuki yang tidak diketahui. Setiap kali dia keluar, dia membawa Yang Maha Tinggi dari pengadilan surgawi bersamanya, yang telah dimakamkan sejak era terakhir, dan ditarik kembali ke dunia olehnya, semuanya adalah kaisar yang semu. Dia berdiri di sana menonton sebelum dia mengalami delusi, dia telah melihat semu kehancuran iblis suci, tetapi dia belum melihat tubuh suci. Mengaum, mengaum. Di lautan guntur, ada banyak nyanyian naga. Ini Ye Chen. Dia telah berubah menjadi naga emas, berenang di lautan guntur. Yang disebut guntur dan kilat hampir tidak dapat melukai tubuhnya, tetapi itu tidak lebih dari membantunya meredam tubuhnya. Dia cukup kuat, dan dia adalah tidak lagi takut pada guntur. Hari ini, benar-benar hidup. Ye Chen tersenyum. Melalui kekosongan, dia bisa melihat dunia prasejarah kuno. Dia tahu bahwa itu adalah Jining Xuang dan Ye Fan. Ini adalah pertama kalinya sebuah keluarga beranggotakan 3 orang melewati kesengsaraan kaisar pada saat yang sama. Jining Xuang pernah menoleh ke belakang sejenak, tersenyum manis, dan sepertinya bisa melihat Ye Chen, matanya yang lembut lebih emosional. Kaisar Zun Huang, Ye Chen melewati malapetaka Kaisar Zun Huang, dia masih ingat bahwa ketika Ye Chen meninggalkan surga, dia hanyalah Kaisar Agung, Chen melawan langit. Semua ini tidak penting. Yang penting Ye Chen masih hidup. Ketika dia menutup matanya, dia mengorbankan pedang Kaisar Kehancuran Timur, malapetaka guntur telah menghilang, dan badan hukum cara Kaisar telah terwujud. Kebetulan, itu adalah badan hukum Ye Chen. Di sisi lain, Ye Fan memiliki pengalaman yang sama. Setelah mengalahkan malapetaka guntur, mengantarkan malapetaka hukum di jalan Kaisar.
Sosok pendukung pertama adalah ayahnya. Benar-benar menarik. Kaisar kera kecil menyapu rambut monyet, istri dan anak-anaknya melintasi malapetaka, dan badan hukum Ye Chen juga keluar untuk membuat masalah. Perbedaannya adalah bahwa yang ditemui Jining Suang adalah hukum tingkat kaisar, dan yang ditemui Ye Fan adalah tingkat kaisar. Itu di luar kendalinya. Kui Niu menguap. Tidak heran siapapun yang selamat dari malapetaka, aturan Ye Chen akan membantu situasi melihat cara kaisar, itu adalah yang paling menjijikkan. Pada titik ini, kaisar baru yang maju kemudian, seperti Xie Yun dan Si Tunan, semuanya merasakan hal ini. Siapapun yang mengeluarkan hukum harus memiliki Ye Chen. Di masa depan, itu akan lebih menarik. Kata Kaisar Naga Taiksu dengan santai. Penampilan menggoda ini disukai oleh semua kaisar. Di masa lalu, Kaisar Xianwu merasa terhormat untuk melewati kesengsaraan Kaisar Langit, dan Ye Chen juga miliknya. Itu saja yang menarik. Saat itu, ketika Ye Chen melewati malapetaka, dia pasti menghadapi hukum Kaisar, dan Kaisar juga bertemu dengan Ye Chen ketika dia melewati malapetaka. Ini berarti bahwa pendatang yang terlambat datang lebih dulu. Namun, contoh seperti itu, Kaisar Zun bukanlah yang pertama, apakah ada dua sebelum dia? Nai Di Huang dan Hong Yan. Tunggu, lalu. Jika kaisar dari semua generasi datang ke Zun Huang, mereka akan mengikuti hukum Ye Chen, jadi menurut saya itu menarik. Penangkapan generasi selanjutnya mementaskan pertukaran peran, orang yang melintasi malapetaka dan tubuh hukum, menumbangkan yang pertama dan yang kemudian. Dalam kekosongan, ledakan telah dimusnahkan. Bencana guntur Ye Chen juga telah menghilang, tetapi bencana kaisar yang semu ini belum berakhir, karena dia melawan langit, bagaimana mungkin tidak ada aturan dalam bencana tersebut? Segera, sosok terwujud. Seperti yang dia harapkan, badan hukum pertama adalah Kaisar Suanyuan dari surga, jalan kaisar sangat kuat di dunia, dan masih monumen itu, kuno dan tangguh, di ujung kota, menjelaskan kepada dunia apa perubahan itu. Hidup. Setelah Suanyuan, hukum dewa terwujud. Dalam hal kekuatan kaisar, itu bahkan lebih kuat dari Kaisar Suanyuan. Dewa perang di surga kuno pasti tidak dibangun. Setelah itu, ada banyak sosok, semuanya milik pengadilan surgawi. Anda bisa melihat Qiou, Shen Nong dan Qing Xiang, yang telah menjadi kuasa Huang, dan wanita yang telah diseret kembali ke dunia oleh permaisuri sebelumnya. Badan hukum terakhir adalah seorang wanita, sebelum bentuk manusia diukir sepenuhnya, Anda dapat melihat hukum yang terbang, untaian yang terjalin, dan suara surga. Ketika para dewa melihatnya, pikiran mereka tidak dapat menahan kesurupan, ketika kecantikan dan permaisuri melihatnya, mata indah mereka kabur, dan ketika generasi pertama orang suci melihatnya, mereka mengertakkan gigi. Benar, itu. Oh, hal yang sama adalah kuasa Huang, dan dia berasal dari garis setan suci yang sama. Hukumnya terwujud, dan kaisar tidak terkejut. Orang yang suasana hatinya sulit ditenangkan pasti milik dewa, dan ini adalah pertama kalinya di era bertemu lagi dalam bentuk ini. Beri aku sedikit wajah. Ye Chen melihatnya dan berubah menjadi pedang abadi. Situasi seperti ini telah dialami berkali-kali. Angin bertiup, dan dewa adalah yang pertama menyerang, mengangkat telapak tangannya untuk menutupi langit sekilas, itu tampak biasa, tetapi pada kenyataannya, dia telah mengurangi kebosanan kekuatan gaib menjadi yang paling sederhana, menggabungkan hukum yang tak terhitung jumlahnya dan abadi. Metode, dan kekuatan itu akan menghancurkan langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, semua hukum bergerak bersama, semua seperti hukum dewa, serangan yang tampaknya biasa, semuanya memiliki kekuatan supernatural dari Tuan. Ye Chen tidak takut, dan mengangkat pedangnya untuk naik. Pertempuran pecah, dan Ye Chen hampir berlutut setelah bertemu satu sama lain, dan tercabik-cabik. Dia kuat, tapi dia tidak tahan dengan keramaian. Ini bukan masalah besar. Si Tunan melipat tangannya dan berbicara dalam-dalam. Siapa Ye Chen, Xiao Qiang yang tidak bisa dikalahkan sampai mati, kaisar macam apa yang tidak selamat dari malapetaka. Sebagai perbandingan, ketika Ye Chen menjadi kaisar, barisannya sangat besar. Mereka yang berasal dari surga kuno, surga, dan domain luar. Itu hanyalah gado-gado. Ternyata, memang begitu. Meskipun ada banyak Zun Huang, mereka tidak dapat menjatuhkan Ye Chen, ada beberapa kali, dan mereka akan diserang balik oleh tubuh suci. Ah! Suara gemuruh berlanjut, dan itu berasal dari altar. Itu adalah generasi iblis suci, melolong dan mengaum dengan gila-gilaan,
mewakili jalan surga, dan keganasannya juga menggambarkan jalan surga. Dia ingin menghancurkan Ye Chen dalam malapetaka, tapi sayangnya, dia tidak bisa menurunkannya. Ekaristi. Tenang. Penguasa manusia meliriknya. Bangkitnya Ekaristi tidak dapat lagi ditahan, dan jika dia ingin menggunakan kesengsaraan Kaisar untuk menghancurkan Ekaristi, dia mungkin berpikir terlalu baik. Jangan mengasihani dan menghargai batu giok. Tuan Long mendecakkan lidahnya, memandang Jining Suang, di antara banyak hukum Kaisar, milik Ye Chen adalah yang paling ganas, tetapi tidak peduli siapa yang melewati perampokan adalah, dia memukulinya sampai mati. Dapat dikatakan bahwa hukum Ye Chen berkontribusi banyak pada kerusakan berat Yao Qi, belum lagi Nan Mingyu mencucinya, bahkan Supreme Being tidak tahan lagi. Ada juga Ye Fana yang juga sangat berdarah, jika dia memukuli istrinya, putranya juga akan dipukuli. Menurut hukum, 6 kerabat tidak saling mengenali. Ini pasti sebuah kebenaran. Engah. Dalam kehampaan, Ye Chen memuntahkan darah lagi melihat bahwa banyak hukum cara Kaisar telah berhenti menyerang, sosok Kaisar kabur dan perlahan menghilang. Melihat Ye Chen, dengan seluruh tubuhnya sebagai pusatnya, ada evolusi besar, dengan kata lain, itu adalah alam semesta dengan banyak gunung, sungai yang panjang, bunga dan tumbuhan yang subur, dan langit berbintang yang luas, semuanya dikelilingi oleh hukum berdiri di dalamnya, itu seperti dewa. Permaisuri tersenyum dan melangkah maju. Tetapi pada saat berikutnya, dia berbalik dalam sekejap, menatap Chang Miao, dan sedikit mengernyit, malapetaka belum berakhir. Ada lagi. Sebagai pelintas kesengsaraan, Ye Chen paling tahu bahwa ini memang belum berakhir, dan kekuatan penghancur sedang berkumpul. Ketika dia melihatnya, sebuah tangan besar yang menutupi langit berangsur-angsur berevolusi, dan telapak tangan serta jari-jarinya terukir dengan garis dewa, dan sebelum jatuh, dia merasakan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tangan. Dewa Jenderal tercengang, dan para kaisar juga tertegun. Bahkan sang permaisuri tampak aneh. Dia telah melihat terlalu banyak kaisar, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dilihat dari kekuatannya, itu bahkan lebih taat hukum. Menarik. Setan suci generasi pertama sedikit tersenyum, cukup terkejut, melihat ekspresinya, dia sepertinya tahu arti dari tangan itu. Itu karena dia tahu bahwa dia tersenyum sinis, Ye Chen tidak dapat dihancurkan oleh hukum, tetapi tangan itu sulit untuk dikatakan, itu tidak sebanding dengan hukum. Tangan yang menghancurkan dunia. Ye Chen mengerutkan kening, matanya menyipit menjadi garis, dan dia mengenali tangan besar itu. Tepatnya, dia mengenali garis dewa yang terukir di atasnya. Dia telah melihatnya dalam konsepsi artistik alam semesta. Hancurkan alam semesta dan memperbaikinya menjadi kata-kata. Bedanya, tangan saat ini bersifat ilusi, seperti badan hukum, hanya bentuknya saja. Aku mengerti. Gumam Ye Chen, matanya menjadi gelap, itu pasti karena kata, Tao, sebuah kata yang menyatu dengan alam semesta, itu pasti menyinggung keberadaan tertinggi, tidak ada malapetaka seperti itu, tetapi terpaksa tujuan dari malapetaka ini jelas, untuk memusnahkannya. Episode 3184 tidak mudah dipusingkan. Ledakan. Gemuruh. Prasejarah kuno meraung, dan suaranya mengguncang dunia, tetapi dibandingkan dengan kehampaan, itu masih bukan apa-apa. Tangan. Semua penjaga duduk kaisar berdiri, menatap Suksu dengan heran, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Di Jie telah melihat berkali-kali sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya melihat Di Jie dengan tangan segar. Bahkan lebih banyak hukum. Kaisar Zun bergumam pelan, dipisahkan oleh kehampaan, merasakan jantungnya bergetar, dan arti kehancuran terlalu menakutkan. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Dewa, dengan sia-sia, bertanya kepada permaisuri, setidaknya pengalamannya tidak memiliki andil dalam perampokan kaisar. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tangan dalam malapetaka. Dia tidak tahu dari mana tangan itu berasal, juga tidak tahu artinya. Dia hanya tahu bahwa tangan itu begitu kuat sehingga menakutkan. Itu hanya ilusi. Dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini benar-benar sebuah wajah. Ye Chen berdiri tegak dengan ekspresi bermartabat. Dia telah melihat kekuatannya dan menghancurkan alam semesta dengan satu telapak tangan. Tentu saja, dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika tangan itu menakutkan, meskipun memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, itu termasuk dalam kategori perampokan, dia tidak dapat memegang tangan yang sebenarnya, tetapi tangan dalam perampokan adalah masalah lain.
Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan ketika tangan besar itu ditekan, itu memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua yang dilewatinya berubah menjadi abu. Belum lagi para kaisar, dewa, dan jenderal, bahkan permaisuri pun berubah wajah, itu terlalu menakutkan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba membuka penampilan tuan, dan menopang dunia abadi. Berbagai hukum terjalin, dikumpulkan menjadi sepasang baju besi, dan meningkatkan pertahanan jalan kaisar ke tingkat tertinggi. Sejak dia tidak bisa menyembunyikannya, dia harus menyesalinya. Di bawah pandangan semua orang, dia memegang langit dengan kedua tangan, dan sosoknya tangguh. Ledakan. Dalam sekejap, dunia abadi runtuh, dan kemudian bagian luar tubuh hegemoni diledakkan di tempat, dan bahkan baju besi dari pengumpulan hukum juga runtuh. Tampaknya apa yang disebut caranya, apa yang disebut pertahanan, dan apa yang disebut hukum hanyalah tampilan konyol di depan tangan besar itu. Retakan. Engah. Adegan tragis dipentaskan satu demi satu, tubuh kaisar abadi juga sering retak, darah dan tulang diledakkan, dihancurkan menjadi abu terbang, dan kaki telanjangnya ditekuk di bawah tekanan. Ini. Wajah para kaisar pucat, dan hati mereka bergetar. Mereka tahu bahwa tangan besar itu menakutkan, tetapi ketika benar-benar jatuh, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatannya. Jika terus seperti ini, Ye Chen benar-benar akan dihancurkan oleh satu telapak tangan. Di mana tangan besar itu? Permaisuri bergumam pelan, alisnya yang cantik juga berkerut, bencana kuasi kaisar dari tubuh suci itu di luar dugaannya. Apa kejahatan hidup? Ye Chen meraung, mengguncang kehampaan, seperti perubahan dari penguasa lama di alam semesta. Raungannya adalah raungan dari jiwa, kesedihan yang sama, kemarahan yang sama, dewa yang tinggi, mengapa apakah Anda ingin menghancurkan dunia, mengapa Anda tidak mengasihani semua makhluk hidup? Apa kejahatan rakyat jelata? Gumam para kaisar dengan lembut. Dari raungan Ye Chen, yang mereka dengar adalah kesedihan, kemarahan, dan pantang menyerah serta obsesi. Itu juga obsesinya yang pantang menyerah yang membuatnya akan runtuh, dan dengan paksa memegang tangan besar Miesi. Garis dewa yang terukir di atasnya kehilangan rasa moralitas. Meskipun kekuatannya masih merusak, itu tidak bisa menghancurkan Ye Chen. Apa kejahatan rakyat jelata? Ye Chen meraung lagi, kakinya yang bengkok, disertai dengan suara patah tulang, diluruskan dengan kaku, matanya yang dalam terukir dengan mata merah, diwarnai merah tua, seperti rambut setan gila mempertanyakan dewa yang tinggi. Tidak ada respon dari geramannya. Tapi tangan itu secara bertahap kehilangan kekuatannya, awalnya ilusi, tetapi karena konfrontasi Ye Chen, itu menjadi transparan, dan garis ilahi yang terukir di antara telapak tangan dan jari juga memudar satu persatu, benar-benar menjadi ilusi. Pada titik ini, semi kelaparan berakhir. Engah. Ye Chen memuntahkan darah, terhuyung-huyung, dan bahkan tidak bisa berdiri diam. Bagian luarnya berdarah, tetapi bagian dalamnya bahkan lebih buruk. Darah dan tulangnya runtuh setiap inci. Untuk selama-lamanya, yang mengejutkannya adalah niat membunuh di tubuh Ye Chen. Tubuh dan kekuatan yang dibawanya sepertinya bukan milik alam semesta ini, tetapi sangat mirip dengan asal Xiaowa. Sangat sulit untuk diberantas. Eternal Immortal Territory. Permaisuri bergumam, masih belum mengetahui tangan besarnya, tetapi itu pasti tidak dapat dipisahkan dari Eternal Immortal Territory, karena Ye Chen melebur ke langit, dan ingin menghapusnya. Dewa juga datang, lalu mengangkat tangannya, melihat permaisuri sendirian, jelas sulit untuk menekan niat membunuh. Jangan mendekat. Permaisuri berkata dengan tenang, dengan lingkaran cahaya menyebar di sekujur tubuhnya, dia mendorong dewa itu, bahkan dia terkikis oleh niat membunuh, apalagi dewa, jika terpengaruh, akhirnya akan menjadi bencana. Nyatanya, dewa itu telah diracuni, dan pada saat itu, jejak niat membunuh meluap ke dalam tubuhnya, menghancurkan tulang kaisarnya hanya dalam sekejap. Rao dalam keadaan pikiran para dewa, dan mereka semua ngeri. Ini sangat kuat sehingga terlalu menakutkan. Hanya niat membunuh yang tersisa, dan mereka semua dihancurkan seperti ini. Jika itu adalah tangan yang sangat besar, bukankah itu bisa menghancurkan alam semesta dengan satu telapak tangan? Untungnya, hanya ada jejak niat membunuh yang memasuki tubuhnya, yang dipadamkan secara paksa olehnya dengan Dao Yun. Melihat Ye Chen, dia tidak terlalu optimis. Niat membunuh yang tersisa masih berkecamuk. Jika permaisuri tidak menekannya dan melindunginya selamanya, Ye Chen akan dihancurkan. Oke, sangat bagus.
Ekspresi Ye Chen masih gila, matanya semerah darah, dan dia sangat marah sehingga hukum itu terbang. Tunggu saja suatu hari, saya akan mendaftar ke alam abadi-abadi dan menyelesaikan akun dengan Anda. Siapa itu? Permaisuri tidak berhenti, bibirnya sedikit terbuka. Tidak mudah untuk dipusingkan. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia menyampaikan sepotong kesadaran spiritual, yang mengukir konsep artistik alam semesta sebelumnya, dan menceritakan semua yang telah dia lihat dan dengar di dalamnya. Melihat ini, ekspresi permaisuri berubah lagi. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, saya tidak mengetahuinya sejauh ini. Sepertinya Ye Chen adalah satu-satunya yang ditarik ke dalam konsep artistik alam semesta. Kata Futian juga memiliki akar dan tidak memiliki akar. Seharusnya ada perbedaan, hanya tangan besar yang aneh. Hancurkan alam semesta dengan satu telapak tangan. Hati permaisuri bergetar sebentar-sebentar, sebagai Huangdi, dia berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jika dewa tertinggi itu juga menamparkan alam semesta ini, pasti akan hancur. Dia tidak bisa datang, kata Ye Chen, seolah tahu bahwa permaisuri khawatir. Mengapa kamu tahu itu? Pasti ada yang salah dengan alam abadi-abadi. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan kita sekarang, kata Ye Chen dengan santai. Tangan besar dalam perampokan juga merupakan pintu dan jendela untuk mengintip ke dalam rahasia, memungkinkannya untuk secara tidak sengaja melihat sudut negeri dongeng abadi. Tidak hanya ada yang salah, tetapi juga telah mencapai ambang kehancuran. Permaisuri terdiam. Negeri dongeng abadi membuka dunia lain untuknya, di atas jalan surga, itulah dewa yang sebenarnya. Bahkan jika dia tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, itu sudah cukup untuk mengancam alam semesta mereka. Mungkin, ketika dia punya waktu luang suatu hari nanti, dia menamparnya dengan telapak tangannya, dan semua langit dan makhluk hidup akan musnah. Bayiku, apakah dia ada di sini bersamamu? Ye Chen bertanya lagi. Dibandingkan dengan permaisuri, dia tampaknya bebas stres, dan yang disebut dewa tampaknya tidak maha kuasa. Tidak ada alam semesta yang dapat dihancurkan dengan satu telapak tangan. Mendengar kata-kata itu, permaisuri untuk sementara membuang pikirannya, menjentikkan tangan batu gioknya dengan ringan, dan memercikkan sepotong cahaya peri abadi lainnya. Lalu, tidak lebih. Kulit Tuan Muda Ye sedikit menggelap sepanjang jalan, permaisuri adalah yang paling diabaikan. Meremehkan ini tidak mengacu pada kultivasi, tetapi pada integritas permaisuri. Sepertinya dia tidak tahu apa itu wajah, jadi mengapa Anda begitu malu untuk mendidiknya setiap hari? Di mana wajahnya? Sultan. Permaisuri tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikapnya menjelaskan kalimat ini dengan sangat baik. Tidak ada gambar cantik yang sebagus Ye Chen yang terlihat kempes. Saya tidak tahu kapan, dia akhirnya menghilangkan niat membunuh, dan berjalan menuju zaman kuno melalui ketiadaan, tidak pernah menyebutkan harta karun itu. Di belakangnya, Ye Chen sekali lagi menutupi dadanya, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, entah itu karena luka atau amarah. Penanaman ini juga merupakan hal yang baik. Jika dia juga Kaisar Huang, jika basis kultivasinya lebih kuat dari permaisuri, maka itu akan jauh lebih mudah. Temukan tempat di mana tidak ada orang, beri makan beberapa produk khusus, lebih mudah daripada berhubungan seks. Namun, dia, Zun Huangdi kecil, tidak bisa mengalahkan wanita itu, jadi dia hanya bisa mengutuknya secara diam-diam. Ketika dia menutup matanya, dia juga mengangkat kakinya. Di puncak-puncak kuno, masih ada bayangan gelap, dan para dewa akan memandangnya dengan kagum. Bagaimana dia bisa kagum, Kaisar Kuasi Huang termuda di era atas dan bawah. Ditindas kemanapun aku pergi, aku tidak bahagia. Si Tunan melipat tangannya dan menghela nafas. Dari Heng Yue saat itu hingga Primordial Great Desolation hari ini, dia tidak pernah merasa gembira ketika dia tiba. Aku telah mengalahkannya sebelumnya. Kata-kata si Yun tulus, berpikir bahwa dialah yang mengalahkan Ye Chen di kompetisi luar. Kalian berdua lucu. Dewa berjalan seperti angin, penuh keterpaksaan. Lihatlah dia. Sangat tidak nyaman. Kaisar Zun menjabat tangannya. Generasi ke-9 melihat hal yang sama. Tambah Ye Chen. Tunggu Lao Su pulih. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saudara perempuan Anda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan membuat Anda lumpuh. Hampir sepi, bagaimana menurutmu? Hong Yan melirik ke samping dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Sakit. Jawaban Ye Chen sederhana dan jelas. Sungguh aneh, kemanapun dia pergi, sekuat apapun kultivasinya,
ada seorang wanita yang menekannya, tidak hanya melukai pantatnya, tapi juga melukai seluruh tubuhnya. Dia sepertinya bisa membaca kata-katanya yang tulus, dan dia terkikik saat digoda, dan merasa sangat nyaman melihat Ye Chen kempis. Ye Chen muncul kembali, sudah berada di puncak Yunfei. Ayah! Ye Ling meneteskan air mata, menangis dengan sangat menyakitkan. Ketika ayahnya pergi, dia mengalami keputusasaan lebih dari sekali. Setelah pembaptisan perang, dia menyadari nilai kehidupan. Ye Chen tersenyum, dengan kelembutan ayahnya, zaman kegelapan pada akhirnya akan berlalu, dan cahaya menyinari dunia. Saya pergi menemui Jining Xuang dan Xiao Yefan, yang telah selamat dari malapetaka kaisar dan sedang menyembuhkan luka mereka dalam posisi bersila. Gadis-gadis itu mengelilingi mereka untuk menyehatkan tubuh mereka. Yao Qi membuka matanya sejenak, tersenyum lembut. Ye Chen tersenyum lembut, menawarkan keabadian. Sekalipun ada ribuan kata, semuanya diam, ada hubungan kuno, dan ada juga pemahaman diam-diam kuno. Pada hari ini, bau makanan meresap ke Taiko, dan Ye Chen secara pribadi mengambil alih sendok dan memasak makanan untuk istri dan anak-anaknya. Aku ingin makan. Banyak kaisar berkata dengan penuh arti, tidak masalah Anda makan atau tidak, yang penting Anda menyukai suasananya. Makanan keluarganya tidak boleh dimakan sembarangan. Kaisar kera kecil berkata dalam-dalam. Kui Niu, Ren Wang dan Long Ye di samping semuanya memiliki sikap seperti ini, dan mereka semua tidak wajar. Jika Anda makan, Anda akan dipukuli. Anda bisa melemparnya setinggi langit. Sejauh tanah, Anda bisa melemparnya sejauh itu. Ini semua dari pengalaman. Pada hari ini, setan suci secara mengejutkan tenang, tidak melolong atau melolong, tetapi menyeringai, mengangkat matanya dari waktu ke waktu untuk melihat ke langit yang luas. Setan surgawi menyerang Kisha, semakin dekat. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 16 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3185 kalimat demi kalimat. Prasejarah kuno, tenang dan tenang. Di puncak Yunfei, Ye Chen duduk, melewati malapetaka semi mutlak, dan juga menghapus niat membunuh di tubuhnya Daogen yang rusak telah dibentuk kembali selamanya. Jining Xuang dan yang lainnya juga duduk bersila, entah mencerahkan Tao, atau meletakkan dasar yang kokoh, semuanya damai. Adik perempuan, jangan takut. Tuanmu dan bosku sudah menikah. Kita, semua adalah orang baik. Terutama Chaos Cauldron, yang paling mempesona, Ye Chen telah maju ke Zun Huang, dan itu juga menjadi prajurit Kaisar Zun Huang, meskipun telah diambil satu persatu, itu masih mendominasi, dan tubuh tripod dapat dikatakan menjadi tidak bisa dihancurkan bersenandung dan gemetar, kecuali para prajurit Huangdi, tidak ada senjata kaisar yang dapat menandingi itu. Adapun artefak kekaisaran itu, tidak satupun dari mereka milik Yao Qi dan yang lainnya, atau pedang peri atau negeri dongeng, yang masing-masing dipenuhi dengan cahaya ilahi dan penuh prestise kekaisaran. Dalam adegan itu, sekilas mereka terlihat seperti 3 penjahat, menganiaya dan menggoda wanita dari keluarga baik-baik, tertawa agak cabul. Itu benar. Di puncak gunung di kejauhan, di bawah pohon dewa bersila, kadang-kadang dia mengangkat matanya untuk melihat puncak gadis giok primordial. Sayang sekali, babi yang baik, apa orang yang berdedikasi, dia punya begitu banyak kubis. Untuk Chaos Cauldron, dia juga cukup puas, itu layak untuk Cauldron Ye Chen, prajurit Kaisar Kuaso Desolate yang asli, persis sama dengan urin pemiliknya, temperamen tertentu, yang tidak dapat ditekan. Ketika dia menutup matanya, dia menatap permaisuri. Lagi pula, saudara perempuan yang baik dari keluarga mereka juga dianggap sebagai istri tiri Ye Chen, jadi memikirkannya membuatnya marah. Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, dia memiliki urusan sendiri untuk dilakukan. Di depannya, tergantung seorang lelaki tua berambut putih, masih tertidur lelap, yang dibangkitkan olehnya di tempat yang tidak diketahui kali ini, juga milik istana surgawi, dan juga seorang kaisar yang semu. Dia harus memanggilnya paman. Membosankan. Kata-kata seperti ini sering bergema, datang dari arah formasi kuno, seperti Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu, cukup gelisah, selalu ingin bermain di tempat lain. Seperti Tuan Long, Long Yi dan Ren Wang, mereka terus menguap dan duduk di atas kaki mereka, itu sangat membosankan. Kaisar dari Istana Surgawi kuno, dengan mata berbinar, menatap puncak kaisar wanita, dan menatap lelaki tua berambut putih. Karena mereka milik Istana Surgawi, mereka secara alami mengenalinya, dan lebih dari setengahnya memanggilnya senior.
Sayang sekali, kata-kata di langit terbatas. Purgatory Heavenly Emperor menghela nafas. Kata-kata ini juga yang ingin diucapkan oleh makhluk tertinggi. Jika kata, Dun Jietian, sudah cukup, lebih banyak orang akan dibangkitkan. Setan surgawi bergegas menuju Kisha, dan itu semakin dekat. Kata Tian Su Tiandi, mengangkat matanya dari waktu ke waktu, dan samar-samar melihat pemandangan langit, yang merupakan tanda kehancuran. Jadi, pertempuran yang menentukan tidak jauh lagi. Justru karena tidak jauh permaisuri seperti ini, hampir tidak pernah tinggal, memasuki yang tidak diketahui setiap 2 hari, setiap kali dia kembali, Kaisar dibangkitkan. Ini mengumpulkan kekuatan. Dengan lineup mereka saat ini, itu masih jauh dari cukup, begitu pertempuran dimulai, itu akan menjadi tantangan 1 lawan 1 untuk 3 domain. 3 hari berlalu dengan tenang. Di hari keempat, temui Jidao Emperor Jie lagi. Itu Hua. Khotbahnya membuat terlalu banyak orang menghela nafas, terutama dari Xie Yun, Si Tunan dan Heng Yue. Mereka semua tahu asal-usul bayi harimau. Tubuh sampah dari taman spiritual kecil dibawa ke negeri dongeng oleh Ye Chen. Bakatnya tidak tinggi, tapi hatinya ulet. Belakangan, dia adalah murid Jining Xuang, dan dia adalah dikalahkan dalam 3 kompetisi besar. Murid Ye Chen, Xian. Anda tahu, Xiao Xian pada waktu itu adalah orang yang paling berbakat di seluruh pengadilan surgawi Great Chu, dan mampu mengalahkannya menunjukkan betapa menakutkannya Hua. Setelah itu, iblis surgawi menyerbu, Xian tewas dalam pertempuran, dan Hua tewas dalam pertempuran. Untuk alasan ini, Ye Chen dan Jining Xuang, sebagai tuan, masih dalam puluhan ribu pasukan, dan secara paksa membunuh Raja Iblis untuk memberi penghormatan kepada murid-murid mereka. Baik Xian dan Hua tewas dalam pertempuran, tetapi nasib mereka berbeda. Satu bereinkarnasi di surga, dan yang lainnya bereinkarnasi di alam iblis surgawi sebelum kembali. Oleh karena itu, anak laki-laki yang sederhana dan jujur. Saat itu, kehidupannya dalam berkultivasi Taoisme juga merupakan legenda, yang merupakan contoh yang baik bagi dunia. Kerja keras dapat menutupi kelemahan seseorang. Poin ini sangat mirip dengan Kaisar Yuan Tian. Sejak zaman kuno, mereka yang telah membuktikan Tao tidak sepenuhnya bernyanyi, tetapi Yuan Tian adalah pengecualian. Di jalan Kaisar dan Taoisme, dia dikalahkan berkali-kali, dan dia menjadi Kaisar pada usia 9.000 tahun. Mitosnya dipuji abadi. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, kesengsaraan Kaisar Dao tertinggi telah turun, dan Hua membawa tongkat peri di tangannya dan menyerang langit yang luas sepanjang jalan. Pada saat itu, Ye Chen yang tercerahkan membuka matanya dan tersenyum lega. Dialah yang membawa Hua ke perjalanan abadi. Dia masih tidak tahu apakah pilihannya saat itu benar atau tidak. Dia hanya tahu bahwa Hua tidak mengecewakan dia. Juga dengan mata terbuka adalah Jining Xuang, juga seperti Ye Chen, yang tersenyum lega. Jika Ye Chen adalah guru pencerahan Hua, maka dia adalah pengkhotbah sejati Hua. Muridnya mungkin tidak terlalu berbakat, tetapi hati Dao-nya begitu ulet sehingga tidak akan pernah mati. Tanpa hati Dao itu, dia tidak akan bisa menjadi seorang kaisar hari ini. Sungguh kaisar yang kuat. Xian juga membuka matanya yang besar berbinar. Dalam hal bakat, dia lebih baik dari Hua. Dalam hal keuletan, dia jauh tertinggal. Dalam hidupnya, dia hanya kalah sekali dalam pertandingan di level yang sama, dan saat itulah dia kalah dari Hua dalam 3 kompetisi besar saat itu. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa dia mampu membuktikan Dao dan menjadi kaisar. Senioritas keluarga kita berantakan. Gumam Ye Ling, meletakkan tangannya di pipinya, menatap Jidao Kaisar Jie dari kejauhan. Dapat dikatakan bahwa dia melakukan 2 hal sekaligus, menonton Hua Tian Jie dan mencerahkan di waktu yang sama. Kata-katanya benar. Hua dan Xian adalah generasi yang sama, tetapi menilai dari Ye Chen dan Jining Xuang, Xian adalah generasi yang lebih tua dari Hua. Tidak apa-apa. Jika dihitung dari Chu Xuan dan Chu Ling, Xian bukan generasi yang lebih tinggi dari Hua, tapi dihitung dari Bei Sheng, dia bahkan lebih tinggi. Ini semua berkat Ye Chen. Kubis lengkung. Itu pekerjaan teknis. Pada hari kelima, Kaisar Jie muncul kembali. Kali ini, itu juga terkait dengan Ye Chen, Ye Xingchen, yang dulunya adalah tubuh Dao Ye Chen, dan sekarang dia bebas, dan bakatnya cukup luar biasa. Memalukan. Sisa tubuh Dao semua tersenyum malu-malu, mereka semua tubuh Dao Ye Chen, celahnya agak besar.
Setelah Ye Xingchen, ada orang yang bersaksi bahwa dia adalah seorang jenderal tua yang telah terjebak di puncak Kaisar Zun selama bertahun-tahun, tetapi dia akhirnya mengambil langkah itu. Selain dia, ada tanda-tanda konstan untuk menjadi kaisar, seperti yang dikatakan Kaisar Xuan Yuan, semakin kuat garis keturunan Sein Pisik, semakin lemah penindasan Dao Surgawi terhadap dunia. Sekarang, Ye Chen menerobos kuasi kehancuran dalam satu gerakan, dan jenis kurungan tertentu dilemahkan lagi. Setelah sekian lama, lebih banyak orang akan bersaksi. Pada hari ke-9, Ye Chen perlahan membuka matanya yang dalam, seluas alam semesta, memainkan Dao Yun dan aturan peri misterius, terjalin dan menari bersama. Di bawah Kaisar Huang, tidak ada yang memeriksa dan menyeimbangkan. Kaisar Yan mengelus janggutnya. Mereka yang tidak keberatan dengan kata-kata ini, tubuh suci dan iblis suci sudah memiliki modal untuk melompati pertempuran. Tubuh suci tingkat semu dapat melawan permaisuri, bukan Huangdi, yang dapat menekannya. Inspeksi visual, dewa akan dipukuli. Banyak kaisar surga berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat kaisar di surga, tidak ada tekanan, bukan karena dia memiliki kepercayaan pada dewa, tetapi pada permaisuri. Sialan murka dewa. Di puncak Yunfei, Ye Chen telah mengulangi kata-kata ini ribuan kali, dan dia telah menjadi kaisar semu. Momok surga masih ada, dan bahkan di alam yang tidak diketahui, sulit untuk menghapusnya. Ini miliknya bencana sendiri. Betapa meriahnya jika tidak ada hukuman ilahi. Ye Ling menghela nafas. Sakramen kuno. Betapa kuatnya darah, dengan sifat ayahnya yang kencing, jika tidak ada hukuman dari surga, dia bisa menghasilkan banyak dalam setahun. Ayah, yang itu tidak takut akan hukuman dewa. Ye Ling menusuk Ye Chen. Yang ada di mulut mengacu pada kaisar wanita, kaisar tertinggi tingkat Huangdi, yang dapat berdiri bahu-membahu dengan jalan surga, dan tidak takut dengan hukuman surga. Aku tidak bisa mengalahkannya, kata Ye Chen dengan perasaan kehilangan. Mata semua gadis sebagian besar miring, ayah dan putrinya seperti menyanyikan bulu ganda, dan ketika mereka berkumpul, kedua harta hidup ini tidak akan bisa hidup bersama. Setelah makan malam, fotonya masih hangat. Semua gadis menyadari Taoisme, duduk bersila di bawah pohon tua, atau duduk bersila di atas batu giok, semuanya tampak seperti peri dalam mimpi. Lihatlah Ye Chen, dia sangat santai, berjalan-jalan di seluruh gunung dengan tangan di sakunya, melihat ke sana kemari. Bentuk itu sekilas terlihat seperti babi, mengagumi kol buatannya yang sangat eye-catching. Saat dia berjalan, dia menghilang dan mengembara sampai ke puncak gunung permaisuri. Begitu dia pergi, para kaisar bangkit, dan mereka tidak pergi ke sana untuk jalan-jalan, ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, gemuruh-gemuruh terdengar. Ada pertarungan besar. Tapi Ye Chen dan para dewa membuat janji untuk bertarung lagi, dari langit yang luas, ke puncak yang paling berkabut. Saudaraku, kenapa kamu tidak memarahiku? Kaisar hantu meletakkan tangannya di tangannya dan tersenyum bahagia. Dia memandang Kaisar Xuan dan kemudian ke Kaisar Api Penyucian Surgawi. Dalam dua pertempuran sebelumnya, keduanya lah yang memarahi dengan sengit. Aku lelah, istirahatlah. Semua kaisar di Istana Surgawi menanggapi dengan cara ini. Jangan salahkan mereka karena begitu. Itu hanya karena Yang Mulia Dewa benar-benar dirugikan sejak awal perang, Ye Chen telah memukulnya begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Sekarang, memarahi tidak ada gunanya. Dalam kuasa Desolation yang sama, tingkat kultivasi para dewa mungkin lebih tinggi daripada Ye Chen, tetapi Ye Chen adalah tubuh suci, dan bukan hanya tubuh suci biasa, tetapi juga penerus darah abadi. Kakakmu, terima pukulan dariku. Kakakmu, kemana kamu pergi? Kakakmu, yang menjadikanmu dewa. Kutukan Ye Chen bergema di seluruh Taiko. Sisi yang mendominasi bocor. Kamu luar biasa. Kaisar dari Istana Surgawi semuanya mengacungkan jempol. Yang memukul adalah dewa, dan yang menegur adalah permaisuri, tubuh suci tertinggi di surga, sungguh menyebalkan. Sultan. Kaisar surga senang ketika dia tersenyum, yang tertinggi dari keluarga Sein Bodi benar-benar membuat para tetua terlihat baik. Melihat permaisuri lagi, kecantikan tiada taraf itu sudah agak gelap, dan tiga karakter, kakakmu, tidak sekeras biasanya. Ye Chen mengabaikannya, dan semakin dia memarahi, semakin dia menjadi lebih bahagia, dan jika dia merampok harta Lao Su, dia harus menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Bisakah kamu bertarung seperti ini? Maha Guru yang dibangkitkan kemudian, tampak tercengang.
Sejak kebangkitannya, dia telah mendengar banyak legenda tentang Ye Chen. Melihatnya kali ini, dia benar-benar mendominasi dunia. Siapa dewa, dewa perang di surga, yang kerajaannya lebih tinggi dari Ye Chen, tetapi dia dipukul dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, selatan, dan utara. Orang yang dipilih oleh permaisuri benar-benar luar biasa. Setelah lama menontonnya, orang tua yang terhormat itu tertawa, dan sangat terkejut sehingga hanya kalimat ini yang tersisa. Era telah berubah, dan waktu telah berubah, di masa depan, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Namun, saya tidak bisa menyanjung Anda tentang keutamaan tubuh suci tertinggi. Satu kata tentang saudara perempuan Anda membuat permaisuri merasa sangat malu.